Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Adinata Iskia dan di sini saya merupakan moderator dari kelompok 4. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pemanfaatan mangrove sebagai bahan makanan dan obat. Bisa di next. Next. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Pugar Nugrahanto, yang kedua ada Tirza Sinta, yang ketiga ada Gurin Kiromin, yang keempat ada Adinata Iskia, saya sendiri, yang kelima ada Sylvia Sulistianingsih, yang keenam ada Afifah Ulfa, yang ketujuh ada Erik Syahputra, dan yang kedelapan ada Anggriani Septia Regina. Next. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai mangrove. Mangrove sendiri merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Nah, mangrove itu sendiri merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya. Namun, mangrove juga dapat hidup alami di alam. Uniknya, mangrove ini bisa membuat suasana di sekitar pantai menjadi lebih indah. Sekian pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan masuk ke dalam penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Afifah Ulfa. Kepada Afifah Ulfa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai gambaran umum mangrove di Indonesia. Menurut Purno Basuki pada tahun 2019, tumbuhan mangrove di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, baik dari segi kuantitas area dengan luas sekitar 42.550 km kuadrat maupun jumlah spesies dengan jumlah sekitar 45 spesies. Next. Menurut Farhabi dan Utama pada tahun 2019, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran penting di wilayah pesisir Indonesia. Ekosistem ini memiliki banyak fungsi mendasar yang mampu mendukung kehidupan manusia maupun biota-biota yang berada di sekitarnya. Secara ekologis, ekosistem ini berfungsi sebagai daerah pemijahan, daerah mencari makan, serta daerah asuhan bagi berbagai macam organisme yang mempunyai nilai ekonomis. Next. Adapun mengenai luas hutan mangrove. Luas hutan mangrove di dunia sekitar 16.530.000 hektar, di mana Indonesia memiliki 3.490.000 hektar atau 21% mangrove dunia. Namun, saat ini luas mangrove Indonesia mengalami penurunan luasan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, data satu peta mangrove saat ini tercatat seluas 3.311.208, di mana 637.624 hektar atau sekitar 19,26% dalam kondisi kritis atau penutupan tajuk kurang dari 60%. Sedangkan mangrove dalam kondisi baik seluas 2.673.548 atau sekitar 80,74%. Nah, adapun fungsi hutan mangrove. Yang pertama yaitu melokalisir dan melarutkan berbagai bahan pencemar. Yang kedua, memperbaiki kualitas air. Yang ketiga, mencegah abrasi. Yang keempat, penghasil oksigen atau O2. Lalu, sebagai penyerapan karbon dioksida atau CO2, sebagai biodiversity, dan mencegah terjadinya perubahan iklim global. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai mangrove sebagai sumber pangan. Tanaman mangrove di samping berfungsi sebagai jalur hijau, juga berperan sebagai sumber-sumber karbohidrat, protein, lemak, maupun senyawa-senyawa metabolit sekunder. Next. Mangrove yang dapat dimanfaatkan, pemanfaat bagian tanaman mangrove lebih dititik beratkan pada buah dan daunnya.
karena kedua bagian tersebut tidak berkontribusi terhadap terjadinya deforestasi hutan mangrove. Yang pertama, contoh mangrove yang dapat dimanfaatkan adalah lindur atau Bruguiera gymnorrhiza. Yang kedua, nipah atau Nipah putrikan. Yang ketiga, api-api atau Avicennia marina. Dan yang keempat, bakau atau Rhizophora sp. Next. Pemanfaatan buah mangrove masih sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai manfaat dari buah mangrove. Adanya pola pikir pada masyarakat yang menganggap bahwa sumber karbohidrat hanya ada pada beras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan mangrove sebagai obat. Next. Berikut merupakan tabel beberapa jenis mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang pertama yaitu jeruju sebagai obat bisul, bakau sebagai obat bengkak, diare, dan anti muntah, nyirih kapur sebagai obat koreng dan gatal-gatal, piyai sebagai obat bisul yang sudah pecah dan sakit kepala, api-api sebagai obat koreng dan KB, buta-buta sebagai obat biang keringan, perepat sebagai obat sakit perut, kedabu sebagai obat cacar dan sakit perut, cengkodok sebagai obat sakit perut dan luka, nipah sebagai obat sariawan, belukap sebagai obat borok, dan tengar sebagai obat diare. Di samping juga merupakan gambar dari beberapa jenis mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Next. Baik, selanjutnya yaitu aspek pengelolaan mangrove. Pengelolaan mangrove pada dasarnya meliputi proteksi, konversi, pemanfaatan, rehabilitasi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan. Aspek pengelolaan hutan mangrove terdiri dari aspek proteksi lingkungan, yaitu untuk menjaga keseimbangan wilayah pantai dan mempertahankan peran, fungsi, dan manfaat ganda mangrove, serta mengupayakan pelestariannya. Aspek perangkat hukum dan kelembagaan, peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan mangrove, serta pengelolaan mangrove harus melibatkan masyarakat, serta mengedepankan peran serta masyarakat setempat, yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung dari keberadaan ekosistem mangrove. Selanjutnya, aspek teknologi, pendampingan, dan pengawasan, dan sebagainya. Dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan mangrove. Selanjutnya adalah kendala dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Dalam aspek teknis yaitu kondisi habitat yang kurang ramah, adanya pencampuran komponen ekosistem akuatik atau ekosistem laut, dan ekosistem daratan. Lalu populasi penduduk yang cukup tinggi pada kawasan ekosistem, tetapi dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam aspek kelembagaan yaitu tata ruang kawasan pesisir di banyak lokasi belum tersusun dengan baik. Status kepemilikan bahan dan tata batas yang tidak jelas. Banyaknya pihak yang berkepentingan dengan kawasan dan sumber daya mangrove. Belum jelasnya wewenang dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terkait. Masih lemahnya law enforcement dari peraturan perundangan yang sudah ada. Masih lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi yang berkompeten dalam pengelolaan mangrove. Dan praktek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan mangrove belum banyak mengikut sertakan partisipasi aktif masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan tersebut. Baik, saya Erik Saputra Hutabarat akan melanjutkan presentasi kelompok kami
yaitu bagian 5, pengembangan mangrove sebagai pangan. Next. Pengembangan usaha kopi mangrove di kota Pamekasan. Luasnya lautan yang ada di kota Pamekasan menyebabkan banyaknya tumbuhan bakau atau mangrove yang tumbuh di sekitar pesisir pantainya. Kopi mangrove merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh KUB atau kelompok usaha bersama Sabuk Hijau. Yang kedua, pengembangan mangrove sebagai pengganti nasi atau bahan pangan pokok di Tuban, yaitu buah mangrove dari desa Wanasari layak untuk diolah dan tidak tercemar oleh limbah karena buah yang dimanfaatkan adalah buah yang matang dari pohonnya. Yang ketiga, pengembangan usaha produk olahan mangrove di Surabaya. Hutan mangrove Wonorejo terletak di sebelah timur kota Surabaya, tepatnya di desa Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Madya, Surabaya. Konsep ekowisata memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki industri kecil seperti usaha sirup mangrove, perikanan pantai, dan usaha kecil lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Wonorejo, Surabaya. Next. Baik, di sini saya Puga Nugrahanto akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah pengembangan mangrove di bidang kesehatan. Nah, yang pertama jamu atau empirical based herbal medicine itu adalah obat bahan alam yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut dan digunakan secara tradisional. Salah satu tanaman obat yang berpotensi adalah mangrove itu sendiri. Baik, di sini ada dua pengembangan mangrove di bidang kesehatan ya, bidang atau untuk obat. Yang pertama ya ini pengembangan mangrove sebagai tanaman obat di Sulawesi. Nah, masyarakat di pesisir Sulawesi telah memanfaatkan mangrove sebagai bahan obat. Nah, masyarakat Sulawesi juga menjaga tradisi mereka yang menggunakan mangrove sebagai obat-obatan tradisional dan ada beberapa juga yang menjadi produk lokal mereka. Contohnya buah tambu atau Psilocarpus granatum. Ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gatal-gatal sebagai obat cacing, juga untuk menghaluskan kulit yang telah dikelola sebagai kosmetik alami. Lalu yang kedua, mangrove sebagai obat bagi masyarakat pesisir. Yang pertama, obat yang diminum. Ini dengan cara tumbuhan direbus, kemudian airnya diminum. Nah, contohnya beluntas, dadap laut, cengkodok, dan jeruju. Lalu yang kedua, penggunaan obat luar. Ini tumbuhan ditumbuk, ditempel, lalu dioleskan serta diusapkan pada yang sakit. Contohnya pakis laut, serunai laut, tapak kuda, beluntas, dan waru laut. Lalu yang terakhir, obat yang dikonsumsi langsung. Buahnya bisa dimakan langsung dan ada juga yang diperas dan diminum airnya. Contohnya adalah jeruju, letop-letop, dan mengkudu. Baik, selanjutnya saya Sylvia Tulisdaningsi akan melanjutkan materi mengenai case project pemanfaatan mangrove sebagai bahan pangan dan obat. Nah, jurnal yang kita pakai yaitu jurnal dari Kyle Anggita Nur dan DKK dengan judul Pemanfaatan Buah Mangrove Menjadi Olahan Makanan atau Minuman di Desa Jangkaran Kulon Progo. Nah, tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada warga desa Jangkaran yang selama ini belum memanfaatkan buah mangrove yang ada di sekitar pantai menjadi aneka olahan makanan. Selain itu, dengan dimanfaatkannya buah mangrove, nantinya hasil olahan tersebut bisa dijual dan untuk menambah pemasukan bagi warga desa Jangkaran di sektor ekonomi. Okay, next. Nah, selanjutnya metode yang digunakan pada jurnal tersebut adalah metode induktif. Nah, metode induktif sendiri adalah metode atau cara kerja dalam suatu penemuan solusi
dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang bisa didapatkan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Setelah data dikumpulkan, maka data-data yang akan disusun dan dirangkai menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah, informasi yang telah terbentuk akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dari suatu objek permasalahan yang ada, termasuk pada studi case pada kali ini. Jadi bisa di next. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari penelitian Sentoso et al. Di wilayah pesisir pantai, terutama di Desa Jangkaran, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, didapatkan hasil pemanfaat buah mangrove menjadi aneka makanan dan minuman serta bahan pangan. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut ada sirup dan selai buah perepat dari mangrove bergenus Soneratia sp, dodol mangrove dari buah pidada, membuat kolak dari buah nipah, buat buah mangrove menjadi tepung mangrove, keripik dari daun jeruju, teh dari daun jeruju, dan kemudian buah mangrove Rhizopora sp menjadi kopi mangrove. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada presenter atas penyampaian materinya. Di sini saya akan menutup dengan kesimpulan dan saran. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pemanfaatan mangrove itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya di Desa Jangkaran, mengenai cara mengolah buah mangrove menjadi produk, aneka minuman atau makanan, serta bahan pangan yang bernilai ekonomis, sehingga diharapkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Diharapkan paparan ini juga mendapat respon positif dari Desa Jangkaran yang semula hanya memanfaatkan mangrove ini menjadi sektor wisata. Nah, untuk sarannya sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, utamanya pada masyarakat daerah pesisir pantai. Dengan terbukanya kesempatan ekonomis dari pohon mangrove, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pemanfaatan mangrove dalam bidang pangan. Bisa di next. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pengerjaan materi kali ini. Bisa di next. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semuanya. Saya selaku moderator dari kelompok 4 memohon maaf jika dari materi maupun dalam penyajiannya terdapat kekurangan. Selanjutnya, apabila teman-teman terdapat pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Presentasi akan segera saya tutup. Sekali lagi, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.